Kak untuk menanyakan tentang perkembangan kurikulum yang ada di Mansur sendiri ini, terutama di guru-gurunya Kak sudah berapa lama mengajar dan juga berapa kurikulum yang sudah dilewati, apakah ada perbedaan yang signifikan di antara pengajaran di kurikulum tersebut Kak. Jadi itu yang hari ini mau tanya. Ya bagus, pertanyaannya lumayan bagus untuk menggali pengetahuan di Nusa Medan bagaimana sistem pembelajaran ini. Yang pertama, kalau dikatakan kurikulum, ya kurikulum itu namanya terus berubah dari masa ke masa. Artinya kita gini, biasanya setiap ganti pimpinan itu ganti kurikulum. Pimpinan itu adalah menteri, gitu ya. Dari ganti menteri, ganti kurikulumnya. Nah, kurikulum yang kita terapkan di Mansur Medan ini, sekarang ini yang kita terapkan ini kan kurikulum merdeka, namanya. Kemudian sebelum kurikulum ini kita menerapkan kurikulum 13 sampai 13. Perbedaan antara kurikulum 13 dan kurikulum merdeka itu, kalau dari sistem pengajarannya sebenarnya enggak berbeda, tapi perbedaan itu kalau dikatakan signifikan adalah signifikan. Nah, signifikannya perlu disebutkan ya. Kalau sistem pengajarannya enggak berbeda. Nah, tapi sistem perlakuan dikatakan perlakuan. Kalau di kurikulum 13 itu itu selalu menuntut guru untuk membuat yang namanya RPP. RPP itu administrasi guru, RPP. Nah, sementara di kurikulum merdeka ini RPP itu tetap ada, tapi diganti dengan sistem modul. Sistem modul itu dibuat oleh guru bersangkutan. Setiap guru mapel itu dibagikan untuk modul. Jadi bagaimana kita membuat modul itu di sini? Nah, itu adalah tadi saya katakan setiap guru berperorangan. Dalam hal ini perorangan ini adalah guru itu berkolaborasi untuk guru dan studi matematika dengan matematika. Artinya beberapa orang guru matematika kita sini yang paling banyak memang matematika di masyarakat sekitar 20 orang. Jadi 20 orang ini diskusi modul itu. Diskusi ya. Guru kelas 10 juga guru kelas 10 gitu ya. Guru kelas 11, guru 12, guru 14. Nah, itu. Mengenai masalah topiknya bagi yang mau kita buat. Kelas 10 topiknya apa misalnya masalah kuadrat. Berapa orang yang gugur kelas 10? Ada misalnya berkisar ada 7 orang, ya kan? Jadi topiknya apa aja di kelas 10 itu ya. Ada misalkan 1, 2, 3, 4 misalkan ada 6 topik lah, 6 pembahasan. Jadi yang 7 orang ini bagi ibu sempat ya, oke, ibu berfungsi ya, bapak logaritma ya, itu ya. Nanti setelah gaji tanggalnya tentukan itu dikumpul disatukan dijadikan. Kurikulum itu semuanya punya plus punya minus ya, punya kelebihan punya kekurangan. Semua kurikulum itu tujuannya bagus, yang nggak ada yang nggak bagus, tapi namanya kita sekolah pendidikan kan dia selalu membuat suatu perubahan. Ya perubahan itu bukan kita merubah-rubah apa gitu lah. Ini tujuannya mengikuti kemajuan zaman, mengikuti perkembangan peserta didik, ya kan. Saya perlu dibuatnya apa perubahan kurikulum
seperti kurikulum merdeka itu apa tujuannya ya adalah itu memberikan kebebasan kepada siswa itu untuk mengembangkan kompetensinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya, kita dari dulu sudah banyak kurikulum-kurikulumnya kan. Ya, semuanya itu punya kebaikan, punya plus dan punya kekurangan, ya kan. Nah, semuanya bagaimana kita meminimalisir kekurangan. Jadi Pak, menurut Bapak dari semua kurikulum yang sudah Bapak lewati yang paling efektif untuk pembelajar itu yang mana? Kalau cerita lebih efektif, semuanya seperti cakaran tadi di awal tadi, semuanya punya plus minus, ya kan? Dari zaman saya mengajar dulu, tahun 2004 dulu ada kurikulum KPK, kurikulum kompetensi berbasis kurikulum berbasis kompetensi, ya kan? Dia punya nilai plus, semua punya nilai plus, ya kan? Kalau kita katakan mana yang lebih efektif, semuanya efektif, ya kan? Ya tergantung kenapa? Setiap tahun pergantian kan dia punya tantangan zaman, ya kan? Setiapnya ini yang kita ajarkan manusia itu setiap tahun itu kan nggak selalu stabil, ya kan? Perilakunya, perkembangan zaman kan dia selalu dinamis, selalu berubah, ya kan? Jadi kurikulum itu juga menyesuaikan seperti itu. Kalau kita pakai kurikulum di zaman saya dulu, kurikulum CBS sekarang ini dia nggak bisa lagi, ya kan? Jadi dia perubahannya mengikuti perkembangan zaman itu. Jadi kurikulum itu berganti sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, soal perkembangan zaman dan tuntutan pada zaman itu. Iya, karena kan sekarang kan sudah mengarah ke IT, ya kan. Kita sekarang sudah mau mengarah ke 4.0, ya kan. Di sana jadi IT itu harus dibiasakan lagi, ya kan. Dulu masa zaman dulu CBSA, ya kan. Cara belajar sesuai aktif, ya kan. Kita sekarang nggak aktif juga, cuma karena lebih arah kendalinya di IT-nya, teknologi. Jadi Pak, kurikulum itu ada masing-masing sendiri. Kurikulum itu digunakan sesuai dengan perkembangan zamannya. Semakin berubah zamannya itu pasti kurikulum berubah. Itu pasti wajib, itu wajib. Makanya kita nggak usah heran kalau pemerintah itu ganti-ganti kurikulum. Ya kan, kita nggak usah terkejut, masih ganti-ganti kurikulum aja. Itu yang harus. Selama Ibu mengajar, sudah berapa kurikulum yang dilalui? Ada KTSP, ada K13, terakhir kurikulum merdeka. Tiga kurikulum. Iya, yang nempel di sini ya. Yang kalau kamu udah nggak nempel 3 KTSP, K13 sama kurikulum merdeka. Dari beberapa kurikulum yang sudah Ibu lalui selama ini, ada perubahan yang signifikan apa pada perkembangan kurikulum? Yang paling terasa itu dari K13 kurikulum merdeka ya. Rasanya gimana? Rasanya kalau sebenarnya bagus, kita mau mengeksplor murid itu bagus ya. Minat bakatnya murid itu kelihatan. Cuma dalam prosesnya itu yang masih banyak kebingungan di sana sini, karena kurikulum merdekanya sendiri kitanya sendiri belum duduk gitu ya, belum paham benar tuh gimana sih basisnya, gimana sih mau diapain sih gitu, belum. Termasuk yang sudah ada di kelas, ada lagi yang namanya projectnya itu di luar itu lagi, dan bergabung beberapa mata pelajaran itu masih sampai sekarang saya sendiri kalau ditanya masih itu yang paling signifikan. Dari 2006 ya, 2006 kemudian 2013 berkembang 3 kurikulum. Masing-masing ada perbedaan. Apa bedanya? Nah, sebenarnya perbedaannya adalah di penguatan karakter setiap siswa. Di 2006 itu belum nampak ya penguatan karakter. Lebih dominan dia konten materi. Ya. Kalau buktinya, kali 2006 itu ujian nasional itu kita tuntut bagaimana siswa itu lebih mengutamakan konten. Begitu juga masuk perguruan tinggi, bagaimana anak-anak siswa itu menguasai kontennya, fisika harus dikuasai, kimia harus dikuasai, biologi, kan gitu sesuai dengan pilihannya lah. Nah, jadi belum kuat di situ penguatan karakter siswa. Ya kan mungkin dianggap siswa itu masih baik-baik kan gitu kan. Teknologi pun belum canggih-canggih kali kan ya. Nah, zaman berubah, kemudian di 2013 kita mulai ada penguatan karakter ya, tapi masih separuh-separuh.
ya. Makanya di 2013 itu pengetahuan, kemudian keterampilan kan pembelajaran kita itu kan dibagi jadi 3. Yang pertama ada intrakurikulernya. Intrakurikuler seperti belajar seperti biasa. Yang kedua ada kokurikulernya. Sebenarnya di kokurikulernya ada penguatan karakternya. Dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Jadi penguatan karakter itu harus apa? Melingkupi yang 3 ini. Ya kan, tapi di 2013 masih di mana? Di intrakurikuler, kemudian di kokurikuler. Di kokurikuler itu apa? Mesti separuh. Ya kan? Nah, kemudian di kurikulum merdeka terpisah. Maka untuk penguatan karakter di kurikulum merdeka ini itu di mana? Semua ada di intrakurikuler. Yang ada di intrakurikuler, ada di kokurikuler, ada di ekstra. Ya kan? Dan semuanya ini harus apa di dalamnya itu harus mengandung penguatan karakter. Ya kan? Terutama di kokurikuler, makanya ada kegiatan P5R, proyek proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang di dalamnya itu, ya kan, ada beberapa dimensi, ada beberapa penguatan karakter, ada apa keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan yang dianjurkan kepada seluruh siswa, ya kan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang Islam sesuai dengan agamanya, yang non Muslim sesuai dengan keyakinan. Kemudian ada apa lagi? Siswa dianjurkan untuk bergotong royong. Jadi ada sebuah proyek. Proyek itu harus apa? Minimal ada 3 di dalam dari 6 tadi. Ada 3. Ya, kemudian harus bernala krisis, berkreatif. Ada apa namanya? Kalau sekarang ini kan namanya ada moderasi beragama ya. Makanya harus mampu untuk bekerja sama dengan walaupun dengan tidak sesuku, tidak seagama. Ya. Nah ini nanti kita nggak tahu, hanya menunggu ada perubahan-perubahan lagi nanti yang kita dengar. Kalau kemarin ada P5, karena ada misalkan P, ada P7, kita tunggu aja lah misalkan. Semuanya itu adalah, ya kan, adalah bagaimana pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar siswa-siswa ini memiliki karakter. Dan karakter itu menjadi budaya. Untuk mengubah karakter itu memang bukan pemerintah Australia saja membuat misalkan siswanya itu membentuk siswanya supaya itu mereka biar mampu antrian itu bertahun-tahun untuk menerapkan buat karakter orang yang bisa biar terbiasa diantri.